Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Amalia, kelas NPM 23023100096, kelas ICB angkatan 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan program modul 1 yaitu dengan tema Food Court. Sebelumnya di sini saya sudah membuat program. Langsung saja pertama-tama eh, saya akan menjelaskan tentang header. Header ini yaitu elemen header digunakan untuk membungkus bagian yang berisi informasi pengenalan atau navigasi di bagian atas halaman web. Biasanya elemen ini mencakup judul, titel, logo, atau menu navigasi. H1 yaitu Forkeriska adalah tag HTML yang digunakan untuk mendefinisikan judul utama header dalam sebuah halaman web. Forkeriska adalah teks yang akan ditampilkan sebagai judul utama di halaman web ini. Biasanya, tag H1 menunjukkan konten yang paling penting di halaman dan seringkali digunakan untuk nama website atau topik utama. MJSRC sama dengan F1 JPG sama dengan logo food court. Tag ING digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. SRC sama dengan F1 JPG, atribut SRC short menunjukkan lokasi gambar yang ingin ditampilkan. Dalam hal ini, gambar yang akan ditampilkan adalah file dengan nama F1 JPG ALT sama dengan logo Fortcode atribut ALT, alternatif teks. Memberikan deskripsi teks alternatif yang akan ditampilkan jika gambar tidak dapat dimuat atau diakses. Deskripsi ini juga bermanfaat untuk aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang menggunakan pembaca layar. Selanjutnya yaitu main, di mana dalam HTML digunakan untuk menandai bagian utama dari konten halaman web. Selanjutnya yaitu tag A dalam HTML digunakan untuk membuat tautan link. Berikut penjelasan singkat tentang elemen yang Anda berikan. Have sama dengan hashtag menu. Tag ini mendefinisikan sebuah tautan atribut. Have sama dengan pagar menu menunjukkan bahwa tautan ini akan mengarah ke bagian halaman yang memiliki ID menu. Ini berarti saat tautan diklik, halaman akan menggulir scroll ke bagian dengan ID menu. Kelas sama dengan link for core. Atribut kelas memberikan kelas CSS pada elemen ini. Kelas ini bisa digunakan untuk menerapkan gaya khusus seperti warna, ukuran font, dan lain-lain pada tautan melalui CSS. Akses menu shortcut ini adalah teks yang akan ditampilkan sebagai tautan. Pengguna akan melihat teks ini dan dapat mengkliknya untuk mengakses bagian menu shortcut di halaman tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa elemen yaitu tabel ID menu. Elemen tabel digunakan untuk membuat tabel. Atribut ID memberikan ID unik pada tabel ini yang memungkinkan kita untuk menargetkannya melalui CSS atau JavaScript. 2. Table row. Tag digunakan untuk mendefinisikan baris dalam tabel. Setiap baris row berisi data yang terkait seperti nama, makanan, harga, dan gambar. Tabel header. Elemen digunakan untuk mendefinisikan header kolom dalam tabel. Dalam hal ini ada 3 header, nama makanan, harga, dan gambar. 4. Tabel data. Elemen digunakan untuk mendefinisikan sel data
Dalam tabel di bawah masing-masing kolom, nama makanan, harga, dan gambar, ada data yang relevan seperti nama makanan, misalnya bakso, mie ayam, dan lain-lain. Harga makanan misalnya 15.000, gambar makanan yang ditampilkan menggunakan tag img dengan atribut src yang menunjuk ke file gambar. Gambar pada TD. Di dalam kolom gambar terdapat elemen img yang menampilkan gambar untuk setiap jenis makanan. Atribut src menunjukkan sumber gambar, misalnya F2, F2, untuk bakso, dan atribut alt memberikan deskripsi alternatif untuk gambar. Gambar juga diatur ukurannya menggunakan atribut style wide 100 px height auto untuk memastikan gambar ditampil dengan lebar 100 pixel dan tinggi otomatis sesuai dengan rasio aspek gambar. Selanjutnya ada tag footer. Dalam HTML digunakan untuk mendefinisikan bagian footer atau bagian bawah dari sebuah halaman web. Biasanya footer berisi informasi tambahan seperti hak cipta, tautan kontak, atau informasi hukum. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bahasa CSS. Di mana CSS ini memberikan gaya visual pada halaman web termasuk tampilan header, tabel menu, dan footer. Ini mencakup penataan warna, ukuran teks, border, margin, dan padding untuk memastikan halaman terlihat rapi, terstruktur, dan mudah dibaca. Yang pertama, body. Mengatur tampilan umum halaman, font family, Arial, sans serif, menetapkan jenis font untuk seluruh teks di halaman menjadi Arial dengan alternatif sans serif jika Arial tidak tersedia. Margin 0 dan padding 0 menghilangkan margin dan padding default dari elemen body. Background color memberikan latar belakang berwarna abu-abu terang pada seluruh halaman. 2, yaitu ada header. Mengatur gaya untuk bagian header biasanya di bagian atas halaman. Background color hashtag 4CA F50 memberikan warna latar belakang hijau pada header. Color white mengatur warna teks menjadi putih. Padding 20 px memberikan jarak internal padding sebesar 20 px di sekitar teks dan dalam header. Text align center menengah teks di dalam header. Selanjutnya yaitu header img. Mengatur tampilan gambar di dalam header, max width 100 px menetapkan lebar maksimum gambar menjadi 100 px. Height auto menjaga rasio aspek gambar agar tidak terdistorsi. Margin top 10 px memberikan jarak 10 px di bagian di atas gambar. Keempat yaitu ada table. Mengatur gaya untuk tabel, white 80% menetapkan lebar tabel menjadi 80% dari tabel lebar halaman, margin 20 px, auto memberikan jarak vertikal 20 px, dan menengahkan tabel secara horizontal, border, collapse, menghapus jarak antara sel tabel. Tabel TH mengatur border untuk tabel, header, dan sel border 1 px solid, hashtag DDD menambahkan garis border abu-abu tipis di sekitar tabel, header, dan sel. THTD mengatur padding dan penataan teks dalam header dan sel tabel. Padding 15 px memberikan ruang internal padding sebesar 15 px di dalam setiap sel dan header. Text align center menengahkan teks di dalam sel dan header. TH untuk header tabel menetapkan gaya khusus untuk kolom header tabel. Background color hashtag 4CAF50 memberikan latar belakang hijau pada header kolom. Color white mengatur warna teks header menjadi putih. Yaitu footer mengatur gaya untuk bagian footer. Biasanya di bagian bawah halaman, background color hashtag 33 memberikan latar belakang gelap abu-abu tua pada footer. Color white mengatur warna teks menjadi putih, teks align center menengahkan teks di dalam footer. Padding 10 px memberikan ruang internal 10 px di footer. Position relatif bottom 0 white 100 mengatur footer agar berada di bawah halaman. Meskipun pengaturan white 100 seharusnya menggunakan 100% untuk menentukan lebar penuh. Link foreground yaitu mengatur gaya untuk elemen dengan kelas link foreground. Untuk
Lanjut, yaitu link foreground, mengatur gaya untuk elemen dengan kelas link foreground untuk link display block, menjadikan link elemen block, membuatnya memanfaatkan seluruh lebar yang tersedia, margin 20 px auto memberikan margin vertikal 20 px, dan margin 20 px auto memberikan margin vertikal 20 px dan menengahkan link secara horizontal. Text align center menengahkan text link, color, hashtag 4CA F50 memberikan warna hijau pada text link. Text decoration non menghapus garis bawah dari link, font size 20 px, menetapkan ukuran font link menjadi 20 px. Selanjutnya eh, beralih ke program modul 2. Nah, menandai bagian header dari halaman web yang biasanya berisi judul dan navigasi. Selamat datang di web pribadi saya. Menampilkan judul utama di halaman yang memberikan salam atau sambutan kepada pengunjung. Menandai bagian navigasi di halaman web berisi tautan untuk berpindah ke berbagai bagian halaman. Membuat daftar tak terurut digunakan di sini untuk menampung item navigasi. Setiap item dalam daftar berisi tautan A yang mengarah ke bagian tertentu pada halaman dengan menggunakan atribut href yang diikuti tanda pagar dan ID dari elemen yang dituju. Home section ID Home bagian ini memberikan informasi dasar tentang diri pembuat halaman, menyebutkan nama, Universitas Bahudin dan program studi informatika yang sedang dijalani. Pendidikan, section pendidikan menampilkan informasi mengenai riwayat pendidikan, daftar pendidikan sama Negeri Satsapeken, Universitas Bahudin Madura, Universitas Bahudin Mudahari Madura, pelatihan yang diikuti double track. Jadwal kuliah, section ID jadwal kuliah menampilkan jadwal kuliah yang terstruktur dalam tabel. Tabel mencakup hari, mata kuliah, dan waktu kuliah yang diikuti tiap hari Senin hingga Sabtu. Aktivitas section menyediakan informasi tentang pengalaman organisasi atau aktivitas yang diikuti. Pengalaman yang tercatat adalah menjadi anggota UKM musik dengan peran sebagai vokalis. Informasi lain, bagian ini memberikan informasi tambahan mengenai minat dan kegiatan lain, minat dalam memasak, dan keterlibatan dalam kegiatan musik. Footer menandai bagian footer ini di halaman web yang biasanya berisi informasi hak cipta, kontak, atau informasi tambahan lainnya yang biasanya diletakkan di bagian bawah halaman. Membuat paragraf yang berisi teks informasi hak cipta, menampilkan simbol hak cipta diikuti tahun dan nama pembuat halaman. Simbol hak cipta adalah karakter khusus yang disarankan untuk menunjukkan bahwa konten halaman ini dilindungi oleh hak cipta. Semua hak dilindungi menyatakan bahwa hak cipta atas konten halaman ini sepenuhnya milik pembuatnya, yaitu Rizka Amalia. Selanjutnya kita beralih body. Font family Arial Sans mengatur jenis font halaman menjadi Arial, atau font sans serif jika Arial tidak tersedia. Margin 0, padding 0, menghilangkan margin dan padding default pada halaman untuk memastikan desain lebih presisi. Background color memberikan warna latar belakang halaman dengan kode warna F4, F4, F4 abu-abu terang. 2. Header background menetapkan warna belakang header menjadi biru, color white menetapkan warna teks di dalam header menjadi putih, padding memberikan ruang di sekitar konten header atas dan bawah, text align center menyelaraskan teks dalam header ke tengah, navigasi nav all menghilangkan bullet point pada daftar list style non dan padding default padding non nav only menampilkan item daftar list secara horizontal dengan display inline dan memberikan jarak antar item dengan margin 0,15 px. Nav A mengatur tautan A di dalam navigasi agar memiliki warna putih dan tanpa garis bawah.
Nav hover menambahkan efek garis bawah saat tautan diarahkan dengan mouse hover. Main padding 20 px memberikan ruang di sekitar konten utama halaman bagian main sebesar 20 px. Section margin atau mengatur margin otomatis di sekitar elemen section agar konten berada di tengah layar. Hmm, Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.